Permisi Mbak, saya ada uang segini. Kira-kira bisa dapat makanan gak? 5.000 perak? Kamu kira ini yang keringan? Ini rumah makan besar tahu. Nasi aja juga gak pakai Mbak. Saya udah 2 hari gak makan. Tolong Mbak, kasihani saya. Ada apa ini? Ini bos, ada gembel mau minta makan. Masa 5.000 perak mau dapat makanan enak di sini? Ya udah, biar saya yang urus. Kamu kembali ke dapur. Baik bos. Maaf Mas, saya bukannya gak tahu diri, tapi saya lapar. Saya juga gak minta-minta kok. Saya mau beli. Ini uang saya. Mbak bener, 2 hari belum makan. Iya Mas, saya lagi gak ada uang. Buat bayar sekolah aja belum kebayar. Saya sekarang cuma punya uang segini. Ya udah, Mbak tunggu di sini. Biar saya ambil makanannya. Beneran Mas? Terima kasih. Nah, makanannya udah siap. Silahkan Mbak. Enak. Wah, duit segini bisa dapat makanan ini. Sebenarnya sih nggak dapat. Tapi ya udahlah. Ngomong-ngomong, kamu tinggal di mana? Di kampung warga Mas. Kampung warga. Itu kan kampung yang lumayan jauh dari sini. Iya Mas, soalnya dari sana ke sini nggak ada satupun yang mau nerima uang saya. Jadi saya jalan kaki ke sini. Siapa tahu boleh. Ternyata emang boleh. Kasian. Ya udah, mulai besok kalau kamu lapar, kamu main aja ke sini. Kamu boleh kok beli makanan di sini seharga 5.000. Beneran Mas? Ini makanannya, silahkan. Makasih Mas. Halo? Halo, Dea. Gimana keputusan kamu? Kamu mau kan melanjutin kuliah ke luar negeri? Maaf Pak, saya nggak bisa. Keluar negeri itu butuh biaya yang banyak. Dan saya nggak punya uang buat hidup di sana. Kamu yakin gak mau? Jarang-jarang loh dapat kesempatan kayak gini. Iya Pak, saya tahu. Tapi mau gimana lagi Pak? Kondisi ekonomi saya nggak memungkinkan. Oh, ya udah, jika itu keputusan kamu, saya nggak bisa maksa. Semoga ini jadi jalan terbaik buat kamu. Iya Pak, sekali lagi saya minta maaf karena udah ngecewain Bapak. Ada masalah? Enggak Mas, Kok kamu sedih? Emang siapa yang telepon? guru di sekolah aku Mas. Dia bilang aku dapat beasiswa ke luar negeri bulan depan. Dan aku ada kesempatan kuliah S1 di sana. Loh, bagus dong. Terus kenapa kamu sedih? Aku nggak punya uang Mas buat bertahan hidup di sana. Sedang pekerjaan orang tua aku cuma buruh tani. Hidup kami juga cuma pas-pasan. Kamu yang sabar ya. Pasti semua ada jalannya. Oh iya, nama kepala sekolah kamu Pak Anto kan? Iya betul Mas. Oh Mas tahu? Tahu dong. Dulu kan aku juga sekolah di situ. Mas? Mas? Mas Randy? Mas? Mas? Mas Randy? Mas? Ada apa, Dek? Kok pakai teriak-teriak? Mau beli makanan? Enggak Mas. Aku kesini mau kasih kabar gembira. Kabar apa? Aku dapat donatur buat ngelanjutin kuliah di luar negeri. Wah, kok bisa? Aku juga nggak tahu Mas. Tiba-tiba kepala sekolah langsung hubungi aku dan bilang kalau aku dapat donatur yang akan biayain semua kebutuhan aku di sana. Bagus dong. Iya Mas. Oh iya, aku sekalian pamitan ya Mas. Soalnya besok aku mau berangkat. Doain aku agar semua urusan aku dilancarkan di sana. Pasti aku doain.
Mas Randy. Dea, kamu udah pulang? Kapan nyampe? Kemarin malam, Mas. Kok kamu gak kabarin aku sih? Aku kan bisa jemput kamu. Emang sengaja, Mas. Soalnya aku gak mau repotin. Oh iya, Mas. Aku pesen nasi goreng dong 1. Tapi yang rasanya kayak dulu ya. Oke, bentar aku bikinin. Ini dek. Rasanya gak berubah. Masih tetap enak. Kamu emang gak capek? Baru pulang langsung ke sini. Capek sih, Mas. Tapi rasanya aku kangen banget sama nasi goreng bikinan Mas. Oh iya, Mas. Mas tahu nggak? Kira-kira siapa yang jadi donatur aku di luar negeri? Aku penasaran banget. Aku nggak tahu. Sayang banget ya, Mas. Dari dulu sampai sekarang, aku masih belum tahu siapa orangnya. Padahal, aku pengen banget ngucapin terima kasih. Karena bantuan dari dia, sekarang aku bisa lulus kuliah. Oh iya, aku kesini sekalian mau kasih undangan pernikahan buat Mas. Mas datang ya besok ke acara pernikahan aku. Pernikahan? Iya, Mas. Minggu depan aku mau nikah sama teman kuliah aku di Amerika. Dia namanya Adam. Maaf bos, saya telat. Soalnya jalannya macet banget. Kamu dia kan? Cewek yang dulu kesini? Iya, betul. Bos sudah kasih tahu belum? Kalau dulu bos yang biayain semua kebutuhan dia di Amerika. Jadi kamu, Mas? Bos belum kasih tahu. Pasti bos juga belum bilang kan? Kalau bos mau ngelamar dia setelah lulus kuliah. Dasar si bos, penyakit malunya masih aja belum hilang. Kalau suka bilang aja bos, ntar keburu diambil orang tahu. Oh iya dek, bos tuh udah lama tahu suka sama kamu. Dari pertama awal kamu datang ke sini, dia tuh langsung jatuh cinta sama kamu. Tapi ya gitu, si bos orangnya pemalu. Maklum, nggak pernah pacaran dia. Tuh, itu apa di tangan kamu? Ini surat undangan pernikahan aku. Jadi kalian udah langsung nyiapin undangan pernikahan? Wah, parah nih si bos. Sampai acara penting begini, aku masih aja gak dikasih tahu. Ini bukan undangan pernikahan aku dengan Mas Randy, melainkan dengan orang lain. Orang lain? Bos, Udah cukup Cin bercandanya. Gak lucu tahu. Maksudnya apa, Mas? Apa maksud semua ini? Apa yang dia bilang itu benar? Hahaha. Jadi kamu percaya sama ucapan dia? Dea, mau aja dikibulin. Sin, jelasin. Iya dek, tadi aku cuma bercanda. Jangan dimasukin hati ya. Aku emang suka gitu, suka iseng sama bos. Nah kan, kamu denger sendiri. Makanya jangan dianggap serius ucapan dia. Ya udah Sin, kamu ke dapur Gih. Lagi banyak pesanan tuh. Iya bos. Oh iya, Mas. Besok aku boleh nggak bawa calon suami aku ke sini? Aku rencana mau kenalin sama Mas. Boleh. Mau jam berapa? Jam 4 gimana? Oke, bisa. Kasihan kamu bos. Pasti sekarang hati kamu lagi hancur banget. Semoga kamu bisa sabar bos. Selamat datang di restoran aku. Kenalin, nama aku Randy. Aku Adam. Resto kamu bagus juga. Suasananya tenang dan lokasinya juga strategis. Berapa sewa di sini? Kebetulan ini resto aku sendiri, jadi nggak perlu nyewa. Wah, hebat juga kamu ya. Masih muda, tapi udah jadi pebisnis. Dia bukan cuma pembisnis biasa tahu. Usaha restonya ada di mana-mana.
Kalau nggak salah, ada 13. Iya kan, Mas Randy? Iya, Dek. Wah, good job. Kapan-kapan kita join yuk. Aku rencana juga mau invest di kuliner. Siapa tahu kita cocok. Boleh. Oh iya, Mas. Besok kita jadikan pilih gaun pengantin. Aduh, kalau besok aku nggak bisa. Besok mau ada investor asing datang ke kantor. Ya, kok gitu sih? Mas kan udah janji. Mau gimana lagi, Beb? Ini tuh proyek besar. Aku nggak mau kehilangan proyek ini. Kamu pergi sendiri aja ya. Jangan. Aku nggak mau. Pernikahan kita berdua, cuma aku yang pergi. Aku nggak mau. Di mana ya? Aku ada ide. Gimana kalau kamu pergi sama teman kamu ini? Aku? Iya, kamu. Bisa kan temanin dia? Aduh, gimana ya? Ayolah, Mas. Mau ya? Please, temenin aku. Ya udah deh. Yeay, asik. Udah agak sore. Kita pulang sekarang yuk. Ayo. Kalau begitu kami permisi. Terima kasih buat besok. Sama-sama. Hati-hati di jalan. Ini bayaran kamu. 2 juta rupiah. Wah, mantap. Asli ini kan. Hahaha. Kerjanya gampang. Bayarannya gede. Mantap. Nanti kalau butuh jasa aku lagi, telepon aja ya. Baik. Ayo, Mas, cepetan. Iya dek, sabar. Ini juga lagi jalan. Gaunnya bagus-bagus banget. Mas, coba lihat yang ini. Bagus banget kan? Iya bagus. Aku jadi bingung mau pilih yang mana. Mas, bantu aku milih dong. Duh, aku nggak tahu deh soal begini-beginian. Ya elah, Mas. Tinggal pilih aja kok nggak bisa. Nanti kalau Mas mau nikah gimana? Kasian dong calon istrinya harus milih sendiri. Kamu juga iya kan? Kenapa malah aku yang nemenin kamu? Harusnya tuh calon suami kamu. Mas kan kemarin dengar sendiri. Kalau dia tuh lagi sibuk banget dan banyak banget kerjaan. Jadi ya nggak sempet. Dek, apa kamu yakin mau nikah sama dia? Apa maksud pertanyaan kamu, Mas? Seandainya yang dibilang Sinta kemarin bener, apa yang mau kamu lakuin? Kamu ngomong apa sih, Mas? Aku malah makin gak ngerti. Dek, sebenarnya yang dibilang Sinta kemarin tuh emang bener. Aku yang biayain semua kebutuhan kamu di Amerika. Akulah donatur yang selama ini kamu cari. Kamu bercanda lagi ya, Mas? Ini gak lucu. Kali ini aku serius. Jadi benar kamu, Mas, orangnya? Kenapa, Mas? Kenapa? Kenapa kamu sembunyiin ini dari aku? Aku ngelakuin ini semua agar kamu mau deh terima bantuan dari aku. Aku yakin kalau kamu tahu yang sebenarnya, kamu pasti langsung tolak. Tapi nggak gini juga caranya, Mas. Kamu udah bohongin aku selama 4 tahun. Kamu jahat. Aku nggak bermaksud begitu, Dek. Aku minta maaf kalau aku ngecewain kamu. Aku ngelakuin ini semua karena aku cinta sama kamu. Kamu mau kan batalin pernikahan kamu sama Adam dan menikah sama aku? Enggak.
Aku gak sudi menikah dengan pembohong macam kamu. Dek, Dek, Dek. Maafin aku, Mas. Aku terpaksa melakukan ini. Aku nggak bisa menerima cinta Mas. Udah terasa udah 4 tahun aku di sini. Tapi kangen banget sama kantin malaman aku. Tinggal 2 bulan lagi, aku bisa pulang ke Indonesia. Aku harus semangat. Pak Hanto, tumben telepon. Halo Pak Hanto. Halo Dea, gimana kabar kamu? Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana? Alhamdulillah baik juga. Ngomong-ngomong, Bapak ganggu kamu nggak? Enggak kok Pak. Kebetulan aku juga lagi ngapa-ngapain. Oh, syukur deh. Langsung aja ya Dea. Jadi gini, studi kamu di Amerika kan sebentar lagi udah mau selesai. Nah, saya mau buat dokumen dan proposal buat diserahkan kepada pemberi donatur buat kamu, agar semua menjadi transparan. Ya sebenarnya sih ini bukan bagian dari tugas saya, tapi ya mau gimana lagi, saya dimintain langsung sama beliau. Pak Hanto, boleh nggak saya tahu siapa orang misterius yang menjadi donatur buat saya? Saya mau mengucapkan terima kasih. Waduh, nggak bisa dek. Ini udah jadi perintah langsung dari beliau. Bapak nggak berani. Pak, sekali ini saja. Tolong bantu saya Pak. Saya nggak mau menjadi orang yang gak tahu balas budi. Dia udah banyak pada saya Pak. Apakah salah Pak jika saya ingin mengucapkan terima kasih secara langsung? Ayolah Pak, aku mohon banget. Ya udahlah, saya akan kasih tahu kamu. Tapi kamu janji, kamu nggak boleh bilang kalau kamu tahu dari saya. Baik Pak. Orang itu bernama Randy Wijayanto. Beliau adalah pemilik Wijayanto Group, sekaligus donatur terbesar di SMA kita. Randy Wijayanto? Beliau bukannya orang yang punya rumah makan di dekat lampu merah? Iya, dan itu cuma salah satu rumah makannya. Beliau memiliki lebih dari 13 rumah makan yang tersebar di berbagai kota, termasuk di kota ini. Jadi selama ini kamu Mas yang menjadi donatur Aki dan selalu membantu aku di belakang. Kenapa kamu nggak bilang Mas? Halo, Dek? Ya, Iya Pak. janji ya, kamu nggak bilang sama beliau kalau saya yang udah kasih tahu kamu. Iya Pak, saya janji. Lagian saya juga bingung. Dia tuh sering banget jadi donatur di sekolah, tapi nggak ada satupun yang dirahasiakan. Atau kamu kenal sama beliau? Enggak Pak, saya nggak kenal. Oh, kirain kenal. Kalau kenal berarti dia tuh suka sama kamu. Tapi kalau enggak, tahu deh apa alasannya. 2 hari lagi adalah hari ulang tahun Mas Randy. Aku harus buru-buru kirim kado ini ke Indonesia. Semoga aku bisa jadi orang pertama yang mengucapin selamat ke dia. Ampun Om, saya nggak punya uang. Beneran Om. Ah, gua tahu lu bohong. Lu serahin duit lu sekarang, atau gua bikin lu babak belur. Sumpah Om, saya nggak punya uang. Berarti lepasin anak itu. Siapa lu? Berani ganggu gua? Mau jadi pahlawan kesiangan lu? Wah, Kamu nggak apa-apa deh. Gak apa-apa Kak. Ya udah, kami buruan pergi. Kalian mau hilang kan? Ini, aku ada uang. Sekarang kalian buru-buru pergi dari sini. punya nyali juga lu. Setelah gua pikir-pikir, gua sekarang bukan cuma mau uang lu, tapi juga mau tubuh lu.
Jangan pulang aja ya. Atau bisa aja teriak. Teriak aja lu. Gak akan ada yang dengar. John, sikat. Apa-apaan ini? Lepasin. Tenang. Maafin aku, Mas. Aku gak pantas buat kamu. Aku udah kotor. Aku udah hina, Mas. Semoga kamu bisa dapat wanita yang lebih baik daripada aku.